Oke, Igun ini kan Bunda ini kenal Igun itu kan di tahun, jadi zaman Bunda bergaul sama Olga, sama Igun nggak terlalu deket. Olga Ruben tuh terlalu deket, udah kayak anak sendiri. Bahkan Bunda kalau Bunda nggak suka, Bunda langsung merepet gitu. Jadi kalimat Bunda ini udah biasa. Bunda judes banget sih, ini menyablak bener. Nah Igun itu memang dia orangnya yang kehidupannya tuh udah hampir kayak Bunda juga, yang suka kadang-kadang keluyuran gitu. Nah dengan dia hijrah itu ya karena gini, ketika Tuhan diam, ketika Tuhan itu membimbing manusianya, itu adalah pilihan. Banyak orang gini, jadi gini, setiap ya Tuhan pilih manusianya untuk ke jalan dia, itu adalah pilihan spesial. Jadi ketika Igun hijrah itu adalah udah pilihan Tuhan. Mungkin masih banyak di belakang Igun manusia-manusia yang kok gue belum dapet. Karena kalau udah kata hati kita udah terdetak bahwa gue pingin dekat sama Tuhan, itu udah beda sama orang yang ibadah tapi nggak ada panggilan. Hanya rasa gengsi, rasa malu, rasa takut sama orang, itu beda. Igun itu kan nggak terkenal orang yang alim. Dia yang kesana kemari, tiba-tiba dia berubah. Karena memang udah ada panggilan. Benar nggak Bu? Benar kan? Jadi nggak semua orang akan diambil, nggak semua orang itu dipilih oleh Tuhan ke jalan dia. Semua pasti Tuhan memilih dulu. Makanya itu spesial. Itu kayak Bunda seperti ini gitu. Maksudnya di sekian manusia ini Bunda jadi diangkat terkenal viral, itu kan udah pilihan sama kayak Igun. Jadi Bunda seneng dengan hijrahnya Igun karena Bunda tahu gitu. Maksudnya Bunda juga merasa kayak terharu bahwa Igun bisa ya gitu. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dia dari dia berbuat baik dengan secara taruhlah misalnya dia cuman ya udah deh gue pingin sumbang sana sumbang sini, tiba-tiba dengan ketidaksengajaan tadi Tuhan lihat, ya udah gue kasih lo untuk lo lebih mengerti sesuatu yang baik lebih banyak lagi. Jadi kayak tadinya hatimu jauh, gue deketin kata Allah. Karena kan Tuhan itu maha membolak balik setiap hati hamba-hambanya. Lagi perubahan apa sih benar-benar dirasakan sama Bunda sama Kak Igun sendiri? Lihat gimana sih perubahan Kak Igun setelah hijrah? Setelah hijrah dia tidak seperti dia tidak ada perubahan, sama seperti dia orang yang lucu, orang yang tegas, tapi dia lebih sholatnya lebih terjaga, itu satu. Dia yang tadinya ya tidur aja karena bangunnya jam 8 pagi, sekarang kadang-kadang dia sholat tidur lagi, itu luar biasa. Ketika dia melaksanakan ibadah sholat di waktu ketika jam 5 atau jam 6, 4 dia udah bangun, di saat lagi tidur nyenyak, itu udah luar biasa. Badannya bergerak aja udah kayak nggak semua orang bisa mau begitu. Kita nggak usah munafik. Ada orang yang bisa cepat, ada orang yang bisa enggak. Bunda aja kadang-kadang menunggu ya Allah di jam berapa ini, karena Bunda sholat dulu baru tidur gitu. Kalau Igun sekarang dia udah buat tempat rumahnya, udah tempat spesial sholat. Kan dia kamar mandi yang itu dirubahnya tempat sholat. Jadi udah banyak perubahan. Sampai ngangkat kartu kredit juga mungkin katanya. Iya sampai pokoknya dia yang berbau riba. dia buang. Tapi bagus biar. Jadi kayak karena di usia kita yang sedang Igun udah mendekatin usia yang udah kayak Bunda. Dia kan masih di bawah Bunda jauh ya. Mungkin 47, 46 gitu ya. Bunda kan udah 52. Artinya nah terus mungkin kedewasaan itu semakin ada ketika usia kita semakin bertambah. Ada orang semakin tua makin kayak anak-anak, otaknya nggak dipakai gitu. Kalau Bunda makin tua makin mendekat kepada Tuhan. Soal Bunda seperti ini adalah perilaku, dia nggak bisa dirubah. Maksudnya keluconan, gaya Bunda bicara itu udah memang begitu, di keluarga juga sama. Itu semua udah terjadi. Tapi kedekatan sama Tuhan itu lain lagi apanya tempatnya gitu. Kan nggak semua orang gitu. Seneng sih dengan Igun berubah. Menurut Kak Igun juga yang sering sedekah kayak sedekah subuh gitu gimana mungkin Bunda ngeliat itu? Ya itu yang Bunda Igun itu kan dia pokoknya kadang-kadang Bunda bilang Igun sedikit jangan terlalu diperlihatkan hal-hal yang misalnya kebaikan itu, karena takutnya hati itu kan sangat setipis kulit bawang ya, gampang jatuhnya nanti dianggap
walaupun niatnya baik, tapi kalau bisa jangan ini. Igun kan orangnya memang Igun jiwanya tulus. Dia tulus bagaimana dia sama Bunda. Dia memupuk Bunda, dia ngajarin Bunda. Dia nggak mau Bunda terkenal tapi nggak menghasilkan. Dia maunya Bunda jangan, walaupun dia bilang memang niat Bunda nggak mau cari duit, tapi sayang gitu. Orang sepertimu bisa dapat duit, kan nggak mungkin selamanya kamu kerja di McDonald. Siapa tahu masa tua kamu akan punya rumah di Indonesia, kamu nggak punya rumah. Benar juga sih. Gitu, terbuka lah gitu. Igun tuh sangat dewasa dalam berpikir. Saat Bunda masih betah. Kan juga lagi rame nih Bun yang Kak Igun gendong balita nih. Nah itu gimana Bun? Jangan dipotong-potong kalau di TV ya. Iya. Panjangin terus. Iya. Ya, Orang Bun katanya. Ntar kalau dari Igun baru berhenti. Mau nikah katanya doain Bun. Apa lagi? Pengen nikah Kak Igun, Ya, Kak Kak Igun Igun pengen gendong nikah. balita nih Bun. Gendong belita. Balita anak kecil di Siapa? Kak Igun. Terus? Ada video nih gendong kecil. Dibilang sudah cocok. Tapi sudah gitu, cocok, udah Bun. punya anak gitu. Ya Igun laki-laki ya. Laki-laki yang memiliki syahwat kepada perempuan. Jadi menurut Bunda ya mungkin saat ini waktu sebelum dia hijrah dia masih main-main dengan hatinya, dia belum mau nikah, belum ingin punya perempuan. Tapi setelah dia merasa bahwa dia hijrah adalah nikah itu adalah sunnah, mungkin dia benar memang dia ingin berumah tangga. Cuma kita nggak bisa memaksakan kapan dia mau gitu, karena itu kembali ke manusianya. Kita nggak boleh suruh kapan kalau nikah, kapan lu kawin, itu nggak boleh. Itu hak asasi manusia udah kita langgar. Kata Kak Igun katanya lagi deket sama perempuan Bun. Bunda tahu gak sih kira-kira itu kayak curhat-curhat lu sih Kak Igun? Nggak pernah tahu, nggak tahu deh. Ayu Tinting mungkin nggak. Hah? Pengennya sih katanya bule karena biar nikahnya tuh. Halah. Kata Kak Igun pengennya bule, gimana mungkin kalau Bule mana? Bule Spanyol. Rusia, katanya Rusia pengen ke Oh, Rusia ya? katanya. Oh bisa jadi merubah keturunan. Igun kan ganteng, tinggi, ya kan? Ya Igun kan ganteng. Sayang aja Igun udah Bunda anggap sebagai anak. Kalau Bunda masih muda mau juga kawin sama Igun. Tapi kan Igun udah kayak anak sendiri jadi nggak mungkin. Jadi mertuanya aja ya. Igun tuh ganteng loh waktu zamannya dia masih belum sekarang ini. Dia cakep, tinggi, sama laki-laki banget. Jenggot ada ininya kan. Iya. Sayang Bunda udah kayak mamanya dia. Iya kan? Iya kan kalau Bunda nggak kenal dia mungkin Bunda suka juga sama dia. Igun kan ganteng, manis. Mukanya kayak orang-orang Pakistan, kayak orang Arab, kayak Spanyol, ya kan? Dan dia juga sayang, Igun orangnya sayang. Dia akan perhatian sama perempuan. Dia akan menjaga istrinya kalau dia punya istri. Ya kan? Bun melihat si Kak Igun makin berkembang. Yakin boleh Bun ke tengah Bun. Mana Bun? Filmnya mungkin nanti diputar. Nah itu sutradaranya tuh.